Aliansi Sky Mansion yang baru terbentuk akhirnya telah diumumkan. Namun, yang membuat Xiaoyan heran, Hall of Soul tetap diam selama semua ini berlangsung. Seolah mereka sama sekali tak peduli dengan aliansi yang jelas bisa mengancam mereka. Terlepas dari sikap Hall of Soul, kelompok Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk membentuk aula informasi. Tugas utamanya adalah menyelidiki semua cabang Hall of Soul di Central Plains. Untuk menghadapi musuh sebesar itu, mereka harus memahami keberadaan lawan sama baiknya dengan memahami diri sendiri. Jika waktunya tiba, mereka bahkan bisa bergerak dari posisi bertahan menjadi menyerang. Kerja sama 4 faksi besar ini benar-benar luar biasa. Dalam setengah bulan, 2 cabang Hall of Soul berhasil ditemukan. Meski ada beberapa kerugian, hasil yang mereka dapatkan tetaplah besar. Xiaoyan sempat ingin turun tangan menghancurkan cabang-cabang itu secara pribadi, tapi akhirnya menahan diri. Walaupun kekuatan aliansi sudah meningkat, bila mereka memaksa bertempur habis-habisan dengan Hall of Soul sekarang, hasilnya tidak akan menguntungkan siapapun. Dan di balik Hall of Soul, klan Hun yang jauh lebih menakutkan masih menunggu. Aliansi ini memang senjata tajam untuk menghadapi Hall of Soul, tapi sekaligus tameng yang menahan tekanan dari musuh itu. Aliansi harus tetap kuat setiap saat. Jika tidak, mereka bisa saja mengulang nasib leluhur Xiao Xuan. Saat ini, aliansi baru saja terbentuk. Setelah stabil, kekuatan Marapil mungkin mampu menarik Banseng ataupun bahkan para dosen tua yang hidup dalam pengasingan. Jika mereka bisa diajak bergabung, aliansi akan mendapatkan keuntungan besar. Oleh karena itu, aliansi Sky Mansion tidak boleh besar kepala hanya karena peningkatan kekuatan awal mereka. Untuk menghadapi Hall of Soul dan klan Hun, mereka harus membangun kekuatan perlahan dan selalu siap. Mereka akan mengumpulkan kekuatan itu secara diam-diam dan melepaskannya pada saat yang tepat. Selain menyelidiki lokasi cabang Hall of Soul, aliansi juga memilih beberapa ahli kuat untuk membentuk tim-tim kecil. Tim ini bertugas mencegah Hall of Soul mencuri jiwa para alkemis aliansi. Mereka akan berpatroli di wilayah aliansi dan segera bergerak jika menerima sinyal permintaan bantuan. Perlindungan khusus ini membuat para alkemis Menarapil merasa puas. Beberapa alkemis yang dulu yang tidak senang karena Menarapil meninggalkan netralitasnya, kini perlahan menerima perlindungan dan manfaat dari aliansi. 1 bulan berlalu dengan tenang, sementara itu aliansi terus mengerahkan potensi mereka. Di sebuah halaman kecil yang tenang di Pavilion Bintang Jatuh, Xiaoyan, Yaolao, Cailin, Xiaoyixian, dan beberapa lainnya sedang duduk bersama. Kesempatan untuk berkumpul seperti ini sangat langka di tengah kesibukan mereka. Yaolao pun mengangkat secangkir teh, menyesap, lalu mengutarakan pemikirannya. Hall of Soul belum bereaksi. Jika dugaanku benar, mereka sedang menunggu kemunculan api lotus pemurnian iblis dalam 9 bulan. Atas ucapan itu, Xiaoyan pun mengernyit. Lantas ia berkata, bagaimana mungkin mereka mengetahui apapun tentang Purifying Demonic Lotus Flame? Informasi ini hanya ia dapatkan setelah puluhan tahun mengumpulkan potongan peta. Bagaimana mungkin klan Hun bisa tahu? Atas ucapan itu, Yaolao pun tersenyum tipis sembari menjawab, pengetahuan klan Hun jauh lebih dalam dari yang kau kira. Apa itu juga bukan pertama kali muncul. Klan Hun sudah ada sejak zaman purba. Bisa saja mereka memiliki catatan tentangnya. Atas jawaban Yaolao, Xiaoyan terdiam, tanpa sadar mengusap kening. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, semua usahanya mengumpulkan peta itu akan sia-sia. Yaolao pun berkata lagi, masih ada 9 bulan sebelum Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Kau harus mempersiapkan diri. Hall of Soul pasti akan mengirim ahli yang sangat kuat. Kita harus meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Atas ucapan itu, Xiaoyan menghela nafas. Ia lantas berkata, tidak mudah meningkatkan sedikit saja kekuatan di tingkat doseng. Dalam 3 bulan, aku mungkin bisa mencapai doseng bintang 1 tahap menengah. Setelah 9 bulan, paling-paling aku akan berada di puncak doseng bintang 1. Atas ucapan Xiaoyan, Yaolao pun tertawa dan berkata, aku bukan bicara soal kau. Aku ini bicara soal Cailin. Dia Python Swirling Seven Colored Heaven. Jika diberi cukup energi, dia pasti bisa segera menembus ke Banseng. Tubuh fisik Python ini sangat kuat, bahkan bisa melawan doseng. Jika dia menembus Banseng, kekuatannya akan sangat membantumu. Di sisi lain, pacar kecilmu di klanku juga sedang dalam retreat setelah kembali ke wilayah mereka. Jika dia keluar nanti,
Kangu akan memperoleh satu lagi elit Douseng. Kalau kita memintanya membantu, itu juga akan jadi keuntungan besar. Atas ucapan Yaolao itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Cailin dan Sun Er sama-sama memiliki potensi yang sangat luar biasa. Yang satu adalah Seven Colored Heaven Swirling Python, eksistensi yang lebih langka dari Asian Void Dragon, dan yang satu lagi adalah pemilik garis darah ilahi yang legendaris. Mereka bisa berkembang jauh lebih cepat daripada dirinya. Namun begitulah kehidupan. Jika Xiaoyan terlalu memikirkan ketidakadilan itu, dia tak akan pernah mencapai prestasi sekarang. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata, meski Python Swirling Seven Colored Heaven bisa menembus selama memiliki energi, jumlah energi yang diperlukan sangat menakutkan. Di mana kita bisa mendapatkan harta sebesar itu? Atas pertanyaan itu, sembari menyipitkan mata, Yaolao pun menjawab, ada suatu tempat di dunia ini yang bisa menstabilkan tubuh fisik Cailin. Selain itu, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika sangat beruntung, dia bahkan bisa berevolusi mencapai tingkat yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, Nine Colored Heaven Swirling Python. Atas jawaban Yaolao itu, Xiaoyan dan Cailin spontan menatap Yaolao. Lantas mereka bertanya dengan nada penuh semangat, di mana tempat itu? Atas pertanyaan Xiaoyan itu, Yaolao pun tersenyum kecil lalu memandang Xiaoyan dengan dalam. Tempat itu berada di 9 mata air tenang milik suku Python 9 tenang. Jika kau benar-benar ingin menaklukkan Briefing Demonic Lotus Flame, mata air 9 tenang itu adalah tempat yang harus kau datangi. Setelah mendengar kata-kata Yaolao, Xiaoyan tampak sedikit terkejut. Lantas ia berkata, kenapa begitu? Yaolao pun memandang Xiaoyan dengan tatapan aneh sambil terkekeh ringan dan berkata lagi, jangan bilang menurutmu tidak ada masalah menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Hanya karena kamu sudah mencapai kelas Douseng. Atas jawaban itu, sudut bibir Xiaoyan berkedut. Lantas ia bertanya, kamu bahkan tak bisa menangani ini? Menelan api surgawi yang peringkatnya sudah di bagian bawah memang tak lagi memberi peningkatan besar. Tapi sekarang, Yaolao mengatakan kekuatannya masih belum cukup. Bukankah itu terlalu berlebihan? Atas pertanyaan Xiaoyan itu, Yaolao pun menggeleng. Lantas ia menjawab, 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi itu masing-masing cuma ada 1. Mana mungkin, benda dewa yang bisa membuat semua makhluk ketakutan ini bisa ditaklukkan dengan mudah. Saat kamu sedang retreat, aku sempat membaca beberapa teks kuno. Di dalamnya ada sedikit catatan tentang api teratai setan yang mengerikan. Api iblis itu muncul sekali setiap 1000 tahun, tapi sampai sekarang belum ada satupun yang berhasil menundukkannya. Dari situ saja, kamu seharusnya sudah bisa menilainya sendiri. Atas perkataan Yaolao itu, wajah Xiaoyan berubah. Ia mengangguk perlahan. Setiap kemunculan api itu selalu menarik para ahli puncak dunia. Namun tidak seorang pun berhasil menjinakkannya meski telah muncul berkali-kali. Hanya itu saja sudah cukup menggambarkan betapa menakutkannya kekuatan api tersebut. Jika para ahli puncak itu saja gagal, bagaimana mungkin dirinya yang hanya Douseng bintang 1 bisa menaklukkannya? Setelah Xiaoyan sedikit mengerti, Yaolao menjadi sangat serius. Lantas ia berkata lagi, kamu harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Dengan kekuatanmu sekarang, menelan api surgawi biasa sudah tidak akan memberikan peningkatan berarti. Kalau kamu ingin naik jauh lebih kuat, kamu harus membidik 3 api surgawi teratas. Atas perkataan Yaolao itu, Xiaoyan pun bertanya, apakah di Nenshin Spring ada salah satu yang kita butuhkan? Yaolao pun mengangguk pelan dan berkata, ada. Ia mengepalkan tangan, memunculkan sebuah gulungan kuno merah tua. Gelombang dingin langsung menyebar saat gulungan itu muncul. Seperti udara berubah menjadi awan es. Gulungan itu tampak sangat misterius. Yaolao lantas mengusap gulungan itu dan berkata, ini adalah formula pil tingkat 9 yang kudapatkan dengan harga sangat mahal. Namanya pil musim semi kuning 9 yin. Saat kamu berusaha menundukkan api teratai setan yang memurnikan, pil ini harus kamu masukkan ke dalam tubuh api tersebut. Kekuatan yin ekstrim dari pil ini akan melemahkannya dan meningkatkan peluangmu untuk berhasil. Tapi, kamu memerlukan bahan utama untuk menyempurnakan pil tersebut, yaitu kristal darah musim semi.
Kristal itu hanya terbentuk di dasar mata air. Karena itulah kamu harus pergi ke Ninshin Spring dalam 9 bulan ini. Dapatkan kristal darah musim semi itu, lalu cari waktu untuk memperbaiki pil ini. Hanya dengan begitulah, peluangmu menundukkan api iblis itu meningkat. Xiaoyan pun memandang gulungan merah tua tersebut, lalu mengangguk perlahan. Api teratai setan yang memurnikan terlalu penting baginya. Ia harus mendapatkannya sebagaimanapun caranya. Jika gagal, menunggu 1000 tahun lagi jelas bukan pilihan. Xiaoyan pun menghela nafas lega saat menerima gulungan itu dan berkata, "Sudah lama aku tak mempersiapkan pil khusus untuk menelan api surgawi." Terakhir kali, ia mempersiapkan pil khusus adalah saat menelan api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Sejak saat itu, api surgawi lain yang ia dapat bisa langsung ia telan tanpa persiapan. Ia tak menyangka harus kembali melakukan proses panjang ini. Yao segera berkata, "Tak ada pilihan lain. Api teratai setan yang memurnikan tak bisa dibandingkan dengan 3000 Burning Flame. Ingat, Saint Lotus Iblis Pemurni yang legendaris itu, katanya ia mati karena serangan balik api iblis itu sendiri." Mendengar kabar itu, hati Xiaoyan bergetar. Wajahnya langsung menjadi serius. Saint Lotus Pemurni itu setidaknya doseng 9 bintang. Bahkan ahli selevel itu pun mati karena api tersebut. Dengan kekuatannya yang hanya 1 bintang, jelas ia masih jauh dari cukup. Setelah mengangguk, Xiaoyan pun bertanya, "Sepertinya aku memang harus menyiapkan pil 9 yin itu." Ninshin Spring itu dijaga oleh Piton Ninshin Deep Ground bukan? Yao pun menjawab, "Benar, Ninshin Spring terletak jauh di bawah tanah. Itu adalah wilayah suci mereka. Kata Piton Ninshin Deep Ground yang hendak naik peringkat akan berendam di sana. Itu membantu mereka menembus batas kekuatan. Namun air di sana sangat gelap dan dingin. Tempat latihannya cocok untuk jenis ular tertentu. Bahkan aku tidak berani masuk terlalu jauh ke dalamnya, karena Ninshin Spring terlampau dingin dan gelap. Untungnya, kamu punya 4 api surgawi. Dengan perlindungan itu, kamu seharusnya bisa mencapai bagian terdalam untuk mendapat kristal darah musim semi. Tempat itu juga cocok untuk Cailin. Piton 7 warna menelan surga sudah sangat langka, apalagi piton 9 warna. Itu setara raja ular surgawi zaman kuno. Kalau Cailin berhasil berevolusi di sana, kekuatannya akan meningkat pesat. Kalau ia berevolusi menjadi piton menelan surga 9 warna, bentuk ular yang ia ciptakan bisa melahap gunung, bahkan melahap langit. Atas perkataan Yao itu, Xiaoyan pun mengangguk. Piton 9 warna sangat langka bahkan di zaman kuno. Ia tak meragukan kekuatan Cailin jika berhasil berevolusi. Xiaoyan lantas berkata, "Karena Ninshin Spring dikuasai mereka pasti mencoba menghalangi kita masuk." Suku Piton itu adalah satu dari 3 suku besar Magical Beast World. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Harus ada ahli puncak yang menjaga. Perjalanan ini jelas tak akan mudah. Atas perkataan Xiaoyan, Yao pun tertawa. Lantas ia berkata, "Dengan kekuatanmu sekarang, hanya sedikit Piton Ninshin Deep Ground yang bisa mengalahkanmu. Para tetua tersembunyi mereka jarang keluar. Dan kalau sesuatu benar-benar terjadi, kamu tinggal merobek token spesial. Aku akan berada bersama leluhur Hou Yun dalam waktu dekat. Kami bisa datang kapan saja jika dipanggil." Dengan kekuatan aliansi Sky Mansion kita sekarang, kita tidak perlu takut pada mereka. Atas kata-kata penenang yang diucapkan Yao, Xiaoyan pun tersenyum. Pavilion bintang jatuh memang bukan tandingan Piton Ninshin Deep Ground, tapi aliansi yang sekarang jauh lebih kuat. Mereka tak perlu gentar. Xiaoyan lantas berseru, "Kalau begitu, kita berangkat besok saja. Waktu kita mepet." Ia tahu kemunculan api iblis tak lama lagi. Ia harus menyempurnakan pil 9 yin sebelum itu. Yao pun mengangguk. Lantas ia berkata, "Aye, serahkan urusan aliansi padaku." Keesokan paginya, saat langit mulai terang, Xiaoyan membawa Cailin, Xiao Yixian, dan Jingtan meninggalkan pavilion bintang jatuh dan menuju wilayah Magical Beast. Ini bukan pertama kalinya ia memasuki wilayah itu, jadi ia hafal rutenya. Dengan kekuatannya yang meningkat pesat, kecepatannya jauh lebih cepat. Perjalanan yang dulu memakan waktu beberapa hari, kini selesai dalam setengah hari. Setelah memasuki wilayah Magical Beast, mereka tak berhenti lama dan langsung menuju area tempat suku Piton Ninshin Deep Ground berada. Pemukiman utama suku itu memang ada jauh di bawah tanah. Meski banyak cabang mereka hidup di permukaan, jumlah mereka besar sekali.
yaitu terbesar di antara 3 suku besar Magical Beast. Namun jumlahnya yang besar itu membuat garis keturunan mereka semakin tidak murni. Para tetua bahkan memperkirakan garis darah kuno mereka akan habis dalam 100 tahun. Jika keadaan terus seperti ini, saat itu terjadi, suku besar itu akan turun menjadi sekedar Magical Beast biasa. Masalah itu menyebabkan konflik internal dalam suku. Namun tanpa sumber garis keturunan kuno, kemudian mereka hanyalah masalah waktu. Melanjutkan alur cerita utama, Nin Shirin Ground Abyss adalah jalur utama menuju dunia bawah tempat mereka tinggal. Karena itulah penjagaannya sangat ketat. Namun pertahanan seketat apapun tidak berarti apa-apa bagi kekuatan Xiaoyan saat ini. Bahkan mendeteksi kehadirannya pun tidak akan mampu. Kelompok Xiaoyan muncul di puncak gunung dekat jurang itu. Xiaoyan melirik pertahanan ketat di bawah, lalu menggeleng. Ia hendak menggunakan kekuatan ruang untuk membawa semua orang turun. Ketika angin deras melesat dari kejauhan, beberapa sosok meluncur dari cakrawala dan tiba di atas jurang hanya dalam beberapa detik. Mata Xiaoyan pun menyipit, lantas ia bertanya-tanya, mereka itu anggota suku naga Void kuno? Dengan garis keturunan naga ponik di tubuhnya, ia bisa merasakan darah mereka dengan jelas. Tapi ia tak menyangka akan bertemu mereka di tempat seperti ini. Xiaoyan pun lantas merutkan kening. Ia pun bertanya-tanya, jangan-jangan Xian mengirim mereka? Sedangkan ia harus mengurus 3 raja naga lainnya. Kenapa mengirim orang ke wilayah Piton Ninshin Deep Ground? 2 suku ini sama sekali tidak ada hubungannya. Atas dugaan itu, ia pun melepaskan fluktuasi halus di tubuhnya. Fluktuasi itu menyebar cepat ke segala arah. Tak lama kemudian, sebuah suara patah-patah terbawa angin sampai ke telinganya. Raja Nagalah yang memerintahkan. Mendengar istilah itu, ekspresi Xiaoyan berubah. Lantas ia bertanya, apa? Raja Naga? Ia tentu tahu bahwa suku naga Void kuno terbagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang dikuasai Xian, 3 pulau naga besar lainnya berada di bawah kendali 3 Raja Naga. Gelar Raja Naga hanya digunakan untuk menyebut kepala-kepala pulau tersebut karena kekuatan mereka yang luar biasa. Xiaoyan pun mengerutkan kening. Lantas ia bergumam, mereka bukan orang yang dikirim Xian. Mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Sejak meninggalkan Pulau Naga Timur, ia tak menerima kabar apapun tentang suku naga Void kuno. Pulau itu berada di dalam ruang kosong. Sehebat apapun pertempuran yang terjadi di sana, tak akan pernah mengguncang Central Plains. Hampir tak ada satupun pihak di luar sana yang mengetahui bahwa perang saudara sedang berlangsung. Mengetahui itu, mata Xiaoyan pun berkilat. Lantas ia bergumam lagi. Aku penasaran Raja Naga mana yang mengirim mereka. Mereka sengaja keluar dari ruang kosong untuk datang ke wilayah Piton Ninshin Deep Ground. Sepertinya mereka punya rencana. Xian seharusnya sudah keluar dari retreat bertahun-tahunnya. Dan pasti sedang menghadapi perang saudara suku naga. Jika ingin menyatukan kembali suku tersebut, ia harus menundukkan 3 Raja Naga itu. Xiaoyan tidak tahu pasti seberapa kuat mereka. Tapi sudah jelas, ketiganya adalah Douseng sejati. Xiaoyan lantas bergumam lagi. Sepertinya, aku harus meluangkan waktu untuk masuk ke alam kosong dan menyelidikinya. Dengan bantuan garis darah naga ponik, kekuatan Xian pasti naik pesat setelah retreat. Tapi ketiga Raja Naga itu juga bukan orang sembarangan. Aku harus membantunya. Lagi pula, jika suku naga Void kuno bisa disatukan kembali, kekuatan mereka akan melonjak. Dengan hubungan baiknya dengan Xian, ia bisa menarik suku naga itu ke dalam aliansi. Saat itulah Hal Ausol maupun klan Hun tak berani meremehkan mereka. Xiaoyan menatap beberapa sosok naga dari kejauhan. Mereka berbicara dengan para penjaga jurang sebelum akhirnya diizinkan masuk. Melihat itu, Xiaoyan lantas mengernyit. Ia bertanya-tanya, suku naga Void kuno biasanya memandang rendah suku Magical Beast lainnya. Kenapa mereka datang ke sini? Lalu, ia mengayunkan lengan bajunya. Kekuatan spesial menyelimuti kelompok Cairin. Ruang bergetar dan mereka pun segera menghilang. Scene berpindah. Beberapa sosok naga melaju cepat ke arah kegelapan dunia bawah. Tubuh mereka kuat, bergerak seperti meteor tanpa perlu melepaskan doji. Suara angin melengking memenuhi terowongan. Di tengah perjalanan itu, seorang pria pun bertanya, Komandan Jing, apakah suku Piton Ninshin Deep Ground akan memberi jawaban pada kunjungan kita kali ini? Kalau mereka mau membantu, kita bisa menghancurkan Pulau Naga Timur dan mengakhiri perang ini.
Suara itu berhasil terdengar meski angin bersesing keras. Komandan Ching pun menjawab, kemungkinan besar kita berhasil. Pulau Naga Utara punya darah esensi yang ditinggalkan ular surga kuno. Piton Ninsin sangat tergila-gila mencari apapun yang berkaitan dengan garis keturunan kuno mereka. Ditambah lagi, kita sudah menawarkan banyak keuntungan. Tidak mungkin mereka menolak. Atas rasa kepercayaan diri Komandan Ching, seseorang dengan ragu pun berkata, tapi ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Mendengar keraguan itu, Komandan Ching pun berkata dengan nada serius, tak ada gunanya membahas itu. Lagi pula, belum tentu benar. Yang penting, Raja Naga memerintahkan, dan kita hanya perlu menjalankannya. Tak ada yang berani membantah. Mereka pun berseru, dimengerti. Komandan Ching mendengus pelan. Ia hendak meningkatkan kecepatan. Namun tiba-tiba, beberapa sosok manusia melayang di udara tak jauh di bawah. Tatapannya pun menyipit. Lantas ia berseru, itu bukan anggota Piton Nin Shirin. Semuanya, tingkatkan waspada.